Selamat berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana untuk orang-orang sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah fenomena, yaitu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, sekarang harus memiliki gelar akademik. Itu tuntutan yang menarik. Karena untuk menjadi hamba Tuhan memang harus memiliki kompetensi. Tetapi itu satu bagian. Bagian yang lain untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, dia harus memiliki sebuah reputasi. Nah, reputasi menjadi hamba Tuhan inilah yang akan saya bicarakan di dalam kaitannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Sementara itu, aku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja dan teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca, kemudian mempelajari nas ini atau ayat-ayat ini, kita dapat menemukan tema, yaitu bahwa Paulus mengutus Epafroditus ke Filipi, dan Paulus rindu supaya jemaat Filipi menyambut Epafroditus dan menghormati Epafroditus. Itu yang menjadi tema dalam bagian teks ini. Mengapa Epafroditus perlu disambut dan dihormati? Paulus menjelaskan alasannya, dan ini relevan dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin kita bukan seorang pelayan Tuhan dalam arti kita berkhotbah, kita menjadi guru, atau kita menjadi pengajar dari firman Tuhan. Tetapi apapun posisi dan pelayanan kita, kita adalah seorang utusan, yang seperti saya sampaikan dalam khotbah yang lalu. Pada dasarnya kita adalah utusan. Pada dasarnya kita adalah hamba Tuhan. Yang menjadi persoalan, apakah kita menjadi hamba Tuhan yang layak disambut dan layak dihormati? Bagaimana kita bisa menjadi seorang pelayan yang layak untuk disambut dan layak untuk dihormati? Dari ayat-ayat yang baru saja kita dengar, kita bisa menemukan 3 reputasi dari Epafroditus yang harus kita teladani supaya menjadi hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang layak disambut dan layak dihormati. Reputasi yang pertama adalah dia adalah seorang pelayan yang sejati. Reputasi seorang pelayan yang sejati. Saya akan membaca ayat 25 untuk saudara dan saudari sekalian. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus melayani aku dalam keperluanku. Reputasi dari Epafroditus sehingga Paulus sangat merekomendasikan Epafroditus untuk disambut dan dihormati oleh jemaat Filipi adalah reputasinya sebagai seorang pelayan.
Dari ayat ini paling tidak kita bisa melihat 3 ciri, minimal 3 ciri utama dari seorang pelayan yang sejati. Yaitu yang pertama, Paulus mengutarakan ia adalah saudaraku. Memang tidak banyak informasi dari keluarga Epafroditus apakah mempunyai hubungan kekerabatan atau kefamilian dengan Paulus. Tetapi yang pasti adalah Epafroditus orang yang percaya dalam Tuhan, dan Paulus menganggap dan mempercayai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang dilahirkan dalam kerajaan surga adalah saudaranya. Sehingga Paulus menganggap Epafroditus itu adalah saudaraku karena kepercayaannya di dalam Kristus. Ini ciri yang pertama. Reputasi menjadi seorang pelayan yang sejati adalah ditunjukkan dengan ciri yang pertama ini. Dia adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Ciri yang kedua, mempunyai kepedulian terhadap pelayanan atau pekerjaan Kristus. Paulus menunjukkan ia teman sekerjaku dan teman seperjuanganku. Paulus melihat Epafroditus memiliki gairah. Perhatiannya, hidupnya diarahkan untuk kepentingan pekerjaan Kristus. Sehingga Paulus merekomendasikan Epafroditus adalah seorang pelayan. Karena dia mempunyai gairah, perhatian, dan keinginan untuk memenuhi pekerjaan Kristus. Seorang pelayan yang sejati, dia selalu memikirkan, merenungkan bagaimana bisa melayani Kristus lebih baik. Ciri yang ketiga, seorang pelayan seperti diungkapkan oleh Paulus, ia melayani aku. Di penjara, ini menarik karena Epafroditus tidak diutus oleh jemaat Filipi ke tempat yang lebih enak. Jemaat Filipi bukan jemaat yang miskin betul. Memang ada indikasi jemaat Filipi jemaat yang kecil. Tetapi secara ekonomi dan secara sosial jemaat Filipi mempunyai kedudukan dan mempunyai reputasi sebagai orang-orang yang tidak berkekurangan. Tetapi Epafroditus dikirim dari tempat yang enak ke tempat yang tidak enak untuk membantu Paulus di penjara. Dia diutus bukan ke tempat yang lebih tinggi, tetapi dia diutus ke tempat yang lebih rendah, yang akan menghabiskan potensinya, yang akan menyerap kapasitasnya, dan itu tanpa masa depan. Tidak ada harapan. Epafroditus bersedia. Ini reputasinya sebagai seorang pelayan dengan ciri dia adalah orang percaya, dia mempunyai gairah untuk memenuhi pekerjaan Kristus, dan dia siap ditempatkan di mana saja. Reputasi sebagai seorang pelayan. Reputasi yang kedua, dia adalah orang yang mempunyai empati. Dikatakan di dalam ayat 26, ayat yang 26, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Sementara di penjara, di tempat yang tidak enak, Epafroditus sakit. Dan dia teringat jemaat Filipi. Dia rindu dengan jemaat Filipi, bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyampaikan keperluannya, tetapi dia memikirkan bagaimana jemaat Filipi kalau mendengar bahwa ia sakit di penjara. Dalam kesedihannya, dalam penderitaannya, Epafroditus justru memikirkan jemaat Filipi. Ini satu reputasi seorang pelayan yang layak untuk dihormati dan layak untuk disambut. Mempunyai reputasi memikirkan orang lain lebih daripada memikirkan dirinya sendiri. Memikirkan orang lain lebih daripada kepentingan dirinya sendiri. Dia rindu
kepada jemaat Filipi karena dia tidak ingin jemaat Filipi sedih hatinya. Sebuah reputasi yang seharusnya kita miliki untuk menjadi seorang pelayan, yaitu mempunyai hati yang berempati kepada yang lain. Tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Itu reputasi yang kedua. Reputasi yang pertama adalah dia seorang pelayan yang sejati. Reputasi yang kedua, dia memiliki empati. Dan reputasi yang ketiga, dia memiliki dedikasi yang total. Seorang pelayan yang layak untuk disambut dan layak untuk dihormati adalah seorang pelayan yang mempunyai reputasi dedikasi yang total di dalam pelayanan. Saya akan membaca ayat 27 sebagian dan ayat 30 sebagian. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Ayat yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Paulus sangat merekomendasikan Epafroditus karena Paulus tahu ada reputasi yang dimiliki Epafroditus. Dia seorang pelayan yang memiliki dedikasi yang total dalam pelayanannya. Di penjara dia tidak mengeluh, di penjara dia tidak susah. Bahkan dia berjuang di tempat yang sulit, di tempat yang sukar, di tempat yang penuh dengan penderitaan. Epafroditus siap, sedia melakukan pelayanan di sana. Dan dia melayani sampai pada batas di mana ia nyaris mati. Paulus sadar, tahu Epafroditus orang yang muda, yang mempunyai mimpi, yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai harapan. Tetapi mimpi, cita-cita, dan harapan itu diserahkan kepada Tuhan. Dan dia total untuk melakukan pelayanan di mana dia diutus, walaupun itu sulit, pada sampai titik di mana ia nyaris mati. Sebuah reputasi yang luar biasa. Dalam melayani, dia sampai menyerahkan segalanya pada batas nyaris mati. Terus terang, saya belum sampai pada titik itu. Saya belum sampai titik berjuang begitu keras sampai nyaris mati. Namun, seorang pelayan yang layak untuk disambut dan layak dihormati adalah seorang pelayan yang memiliki reputasi berdedikasi total di dalam pelayanannya. Dan dedikasi itu dibuktikan dia melayani di mana saja dan sampai batas titik nyaris mati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus merekomendasikan Timotius dan juga dia merekomendasikan Epafroditus, dan dia rindu jemaat Filipi menyambut mereka dan menghormati mereka karena mereka adalah pelayan-pelayan yang layak untuk diutus dan layak untuk dihormati dan layak untuk disambut dengan sukacita. Kita seharusnya juga mempunyai kerinduan yang sama, yaitu memiliki reputasi seperti dimiliki oleh Epafroditus, menjadi seorang pelayan yang sejati, mempunyai empati kepada orang lain, dan juga mempunyai dedikasi yang total dalam pelayanan. Mari kita berdoa.